Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta pembacaan apa yang akan terbacakan untuk sesi kali ini ya. Oke. Oke, ada empathy and narcissist paradigm. Oh ya, aku lihat di sini ada seseorang yang narsis banget ya. Orangnya narsis banget, hanya memperdulikan diri sendiri. Terus itu di sini tuh dia merasa bahwa ketika dia mengenal kamu, dia ini itu mampu membuka hatinya kembali gitu loh. Jadi sempat dia ini kayak menutup hati gitu. Kemudian ketika bertemu dengan kamu, dia ini tuh mampu membuka hati lagi untuk kamu, mampu membuka hati lagi untuk cinta dan mau bersama-sama dengan kamu, memiliki hubungan yang perfect gitu loh ya. Dia ini adalah orang yang sebenarnya banyak sekali pilihan ya, jadi nggak cuman kamu, ada si A, si B, si C, tapi cuman sama kamu dia berani untuk membuka hati gitu loh. Dia bener-bener sayang sama kamu kayak gitu. Terus itu juga ya memang dia ini punya masa kelam. Jadi aku lihat di sini dulu dia di masa lalunya dia punya apa sih namanya ya, gaya hidup ya, gaya hidup yang bebas kayak gitu ya. Bahkan di sini dia pernah melakukan one night stand. Dia orangnya narsis, dia orangnya hanya memperdulikan diri sendiri, tapi ketika dia ngobrol gitu ya dengan kamu, dia berinteraksi, berkomunikasi dengan kamu, dia ngerasa sangat bersemangat gitu loh ya. Dia ngerasa interest, dia ngerasa kayak semangat gitu untuk ngobrol sama kamu itu. Dan mungkin selama ini kalian itu ngobrol itu cuma lewat teks ya, atau telepon, atau email, chat, DM, or apalah gitu ya. Pokoknya ini pakai media sosial, kalau aku lihat pakai dawai ya itulah pokoknya ya. Jadi aku lihat mungkin kalian ini belum bertemu secara fisik ya, bertemu secara fisik. Dan untuk saat ini aku lihat memang dia lagi berpositive thinking tentang materi, atau lebih ke saat ini tuh fokus dia adalah mencari keberlimpahan secara materi ya. Nah, dan aku lihat di sini sebenarnya dia tuh sayang banget loh sama kamu ya, bahkan dia itu ingin memberi dan menerima cinta yang sesungguhnya gitu loh ya. Dia ini udah jatuh cinta banget sama kamu. Dia ingin memberi dan menerima kasih sayang yang seutuhnya dengan kamu. Ada separation, cuman sayangnya saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Dan dikala saat ini kalian berpisah, justru malah dia apa itu namanya itu, rindu banget ya, rindu, kepikiran kamu terus ya. Bahkan kayak dia itu suka mikirin masa depan dia, kalau misalkan tanpa kamu itu gimana ya gitu. Kayak apakah aku bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bersama kamu, apakah masa depan dia bisa nantinya itu bertanggung jawab untuk kamu gitu. Jadi intinya di sini ada pengaruh dari masa depan yang membuat hubungan kalian akhirnya berakhir. Bisa jadi karena dia ini belum stabil secara materi, makanya di sini kalian berakhir hubungannya. Seperti itu ya. Intinya ini ada hubungannya dengan masa depan. Nah, saat ini dia sedang mencoba untuk bertumbuh, mencoba untuk berubah, mencoba untuk bertransformasi ya. Dia ingin apa ya, membuat hidupnya berubah kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan sekarang keadaan keuangannya sulit, kehidupannya sulit gitu ya, dia pengen berubah, dia pengen punya keuangan yang mapan, punya apa namanya ya, kestabilan hidup seperti itu
Ya, aku lihat di sini. Intinya dia ingin berubah hidupnya. Dan saat ini memang kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, bahkan sudah saling mengabaikan. Entah kamu sudah mengabaikan dia atau dari kedua belah pihak sama-sama seperti sudah mengabaikan, karena aku lihat di sini salah satu di antara kalian atau dari kalian berdua di sini masih ada yang menyimpan amarah. Ya, masih ada yang menyimpan amarah. Dan saat ini aku melihat bahwa dia itu sedang mencoba mengambil resiko ya untuk hidupnya. Aku lihat di sini ya, karena dia juga harus realistis dengan kehidupan, dengan hidupnya gitu ya. Nggak mungkin hidupnya akan gini-gini terus. Jadi apalagi kehidupan ini kan penuh dengan pilihan ya. Jadi mau nggak mau dia harus bisa memperbaiki kehidupannya gitu loh. Nggak harus begini-begini terus kan. Masa mau sampai dia tuwek mau kehidupannya sulit terus gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia berani untuk mengambil resiko sekarang. Ya apapun akan dia cari caranya gimana untuk bisa stabil. Terus itu juga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk terlihat fun, terlihat baik-baik saja, terlihat seperti sudah move on dari kamu ya. Aku lihat di sini. Ya, menikmati momen, mencoba untuk happy single dulu ya, kumpul dengan teman-teman kalau aku lihat di sini. Tapi sebenarnya kalau aku melihat sih dia ini tuh kayak sedang bersikap untuk menerima aja deh apa yang terjadi dengan hidupnya, seperti itu ya. Dia sedang mencoba untuk bersikap ringan, mencari tahu tentang apa yang memang terjadi dalam hidupnya dan menerima apa yang memang terjadi dalam hidupnya. Jadi kayak beradaptasi aja, jadi nggak mau memaksakan segala sesuatunya. Kalau memang kehidupan dia seperti ini ya udah, berarti memang dia kurang berusaha, atau ini memang sudah waktunya dia untuk ada di posisi terbawah dalam hidup, seperti itu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk beradaptasi dan mencoba untuk berubah, untuk sembuh dulu dari kehidupan yang sulit ini. Ya, kalau kalian di sini dia adalah orang yang sudah berpisah ya dengan kamu, ini mantan kamu, bahkan saat ini sudah ada silent treatment, saling mengabaikan ya. Dan ternyata orang ini tuh pernah menghadirkan kompetisi antara kamu dengan yang lainnya. Jadi mungkin dulu dia pernah menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan ini, dan kamu jadi harus berkompetisi dengan mereka untuk mendapatkan hati dia atau perhatian dia gitu kalau kalian di sini ya. Jadi orangnya memang cerdas, tapi cerdasnya itu lebih ke licik gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Dan ketika semuanya sudah seperti ini ya, ketika semuanya sudah kacau seperti ini, aku melihat bahwa sekarang dia justru malah frustasi dengan cinta dia. Walaupun kelihatannya nih di sini kayak dia have fun ya dengan teman-temannya, dia kelihatannya baik-baik saja karena sering berkumpul dengan teman-temannya, padahal sebenarnya enggak. Dia ini ngerasa stres dengan percintaan dia. Kok bisa-bisanya ya, sebenarnya dia ini banyak pilihan tapi kok hubungan dia itu kok gagal terus ya, kok ada aja masalahnya, dan nggak langgeng gitu loh, nggak membaik gitu keadaan percintaannya gitu, nggak sukses gitu ya. Dia juga heran dan frustasi, dan bahkan ketika dia melihat hubungannya dengan kamu sekarang hancur, berpisah ya, aku lihat di sini ada rasa ketidaknyamanan di diri dia, terus juga ada rasa takut ya. Jadi sebenarnya dia ini memiliki suatu ketakutan, ada ada isu dalam hidup dia yang membuat dia tuh merasa takut untuk lebih intim dalam hubungan. Bisa jadi ketakutan dia adalah tentang ini, tentang masa depan ya, tentang masa depan, tentang keuangan, sehingga membuat dia sama kamu harus berpisah. Nah, dan dia kayak dibilang kayak menyalahkan keadaan, mungkin iya gitu. Kenapa sih gara-gara keadaan aku yang sulit seperti ini, percintaanku juga jadi hancur gitu loh. Aku melihat di sini ya. Dan aku lihat juga saat ini tuh dia ngerasa jealous, cemburu ya. Cemburu dengan kamu, takut kamu
ternyata sudah bisa move on dari dia atau sudah memiliki pasangan lain gitu ya, kamu sudah bersama yang lain. Aku lihat di sini dia takut banget. Tapi sayangnya ya gimana, dia nggak ada daya upaya karena hubungan ini benar-benar sudah berakhir ya. Mungkin kamu memang sudah tidak mengharapkan dia lagi, kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi ke dia seperti itu, dan kamu sudah nggak peduli sama dia ya. Kamu merasa bahwa hubungan ini tuh sudah berakhir gitu. Dan kamu memilih untuk bertransformasi dengan hidupmu, bertumbuh dengan hidupmu gitu ya. Dan aku lihat memang si dia ini orang yang takut akan ditinggalkan, takut sendirian, takut akan ditinggalkan, takut dibuang, takut dicampakkan ya, seperti itu. Orang yang takut akan ditinggalkan, seperti itu ya. Intinya nih orang takut ditelantarkan lah, seperti itu. Tapi ya gimana nggak kamu telantarkan, gimana nggak kamu pergi dari dia, karena dia menghadirkan karmic relationship di hubungan ini. Jadi kemungkinan dia ini menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian itu nggak cuma sekali dua kali, karena di sini sampai jadinya karmic relationship. Apalagi di sini kan dia punya peluang nih, dia ini banyak sekali pilihan, ada si A, si B, si C. Jadi ada kemungkinan ya dia itu nggak cuma sekali dua kali selingkuhin kamu ya, atau mempermainkan kamu di sini. Makanya di sini adalah terjadi hubungan yang menjadi karma gitu loh, menjadi karmic relationship. Jadi ada perasaan cinta satu sama lain, tapi mau nggak mau harus saling melepaskan, seperti itu. Jadi karmic relationship itu kayak gitu bentukannya, saling mencintai tapi mau nggak mau harus saling melepaskan gitu. Jadi ada rasa cinta tapi harus melepaskan. Karena yaitu ada yang memicu bergejolaknya hubungan kalian, itu tentang pilihan lain, kemudian ternyata juga dibarengi dengan keadaan keuangan, takut akan masa depan ya, belum stabil secara keuangan, seperti itu. Dan apalagi di sini ada Mas, dia orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya, orang yang manipulatif, orang yang sangat pintar sekali menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Jadi mungkin selama ini banyak sekali rahasia yang dia sembunyikan dari kamu ya, tentang perasaannya kah, perasaan cintanya ke kamu kah, atau tentang keadaan dia sekarang, apa yang terjadi dalam hidupnya, bahkan sampai bisa selingkuh. Itu kan berarti kan menutupi dari kamu nih. Orang yang pakai emas tuh orang yang banyak rahasianya gitu ya, pintar sekali menutup-nutupi atau pintar sekali memanipulasi, seperti itu. Jadi kalau aku lihat untuk sekarang memang fokus dia adalah diri sendiri, bekerja dan pekerjaan dan juga healing. Aku lihat di sini dia mencoba untuk membuat hidup dia atau diri dia itu baik gitu loh. Dia ingin membuat diri dia itu berubah gitu ya. Ada perbaikan dalam hidup ya, ada perbaikan dalam diri kalau aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini sejujurnya kamu itu bisa dibilang kayak mantan terindah deh ya. Kamu itu mantan terindah. Kenapa di sini ada paradise ya? Ketika dia bersama kamu, dia merasakan ada kebahagiaan di situ. Dia merasa kayak ada kenyamanan. Bahkan kamu pun merasa nyaman ketika kamu bersama dia. Jadi kalian itu enjoying each other. Jadi sama-sama merasa nyaman, sama-sama merasa bahagia ketika kalian bersama. Apalagi di sini kalian adalah mirroring ya, kalian itu mirroring, jadi kalian adalah cerminan. Jadi apa yang pernah dia lakukan mungkin kamu dulu pernah melakukannya. Jadi kalian itu cerminan ya, sifatmu ya sama dengan sifat dia, tindakanmu juga mungkin sama dengan tindakan dia, pola pikirmu juga mungkin sama dengan pola pikir dia. Intinya kamu itu adalah cerminan dia gitu ya, mirroring. Kalian adalah cerminan satu sama lain ya, self image ya, gambaran diri kalian itu ya. Tapi juga ketika kalian menjalani hubungan, kalian itu relationship reflect our words. Jadi saling melukai ya. Jadi kalau misalkan kalian menjalani hubungan, banyak luka yang saling kalian torehkan, dia ke kamu, kamu ke dia gitu. Kalian ini sama-sama memberikan luka
ya di hubungan kalian. Tapi dari luka itu juga kalian introspeksi diri sih ya. Ada introspection di sini. Kalian juga sama-sama saling mengintrospeksi diri. Cuman memang kalau aku lihat di sini dia itu orang yang saat ini tuh masih takut akan keintiman dalam hubungan. Jadi kenapa dia takut intim gini? Selain mungkin bisa jadi karena keuangan yang belum stabil, terus juga mungkin di sini dia tuh masih orangnya masih egois ya, narsis, inginnya dikejar-kejar, inginnya menjadi center dalam hubungan, inginnya menjadi prioritas kayak gitu ya, tapi dia nggak bisa memprioritaskan orang lain kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia gini, ketika dia masih memiliki ketakutan, ketika dia masih belum stabil, ketika ya masih apa ya, masih ego gitu ya. Kalau misalkan hubungan kalian itu semakin intim, otomatis kan kamu pasti punya pengharapan atau kamu punya keinginan terhadap dia untuk dikomitmenkan hubungannya kan, ya kan kayak gitu ya. Nah, dia takut gimana mau komitmen orang keadaan finansial aja belum baik, keadaan kehidupan dia aja belum stabil, sedangkan dia juga masih ego di sini. Jadi ya dia takut kalau semakin intimnya hubungan kalian, kamu akan meminta pertanggungjawaban ke dia kayak gitu loh. Makanya di sini dia lari dari kamu gitu. Dan aku melihat bahwa walaupun saat ini kalian berpisah, walaupun saat ini kalian tidak bersama, dia ini selalu memikirkan kamu. Ya bahkan dia ini pengen banget menelpon kamu untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya cinta banget sama kamu. Dia masih memiliki rasa sayang sama kamu. Cuman mungkin belum saatnya bagi dia untuk menghubungi kamu untuk menyatakan cinta itu ya. Tapi bisa jadi dia ini akan memberitahumu lewat telepati gitu loh. Jadi ada dia kayak mengafirmasi atau kayak selalu mengirimkan insting ke kamu bahwa sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Jadi mungkin kamu kadangan suka tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba rindu dia, tiba-tiba pengen tahu keadaan dia gitu ya. Atau bahkan tiba-tiba kamu kayak ngerasa dipantau gitu loh sama dia. Nah itu ya, itu bentuk bahwa dia ini sedang memikirkan kamu, ingin memberitahumu bahwa dia itu masih sayang sama kamu gitu ya. Oke, jadi inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan alfabetnya, ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa berhubungan dengan dia. Untuk zodiaknya, kedua belah zodiak bisa resonate. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.